Info demo serentak di Indonesia hari ini. Demo serentak yang terjadi hampir sepekan ini membuat Indonesia penuh dengan duka. Hampir seluruh wilayah Indonesia hari terjadi demo besar. Diketahui, kericuhan terjadi pada demonstrasi sejak tanggal 28 Agustus tahun 2025 yang awalnya digelar Partai Buruh di depan gedung DPR RI, Jakarta. Aksi Indonesia demo serentak besar-besaran terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia sejak saat itu. Akibatnya banyak kerusakan gedung DPRD, kantor kepolisian serta sejumlah fasilitas umum lainnya. Demo mulai dari Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Timur, Barat, NTB, Bandung, Bekasi, Jogja, Semarang, Bengkulu, Makassar, Bali, Aceh, Palembang, Medan, Kediri, Surabaya, Pekalongan, Cilacap, Papua, dan Wonosobo. Untuk hari ini tanggal 5 September tahun 2025 di beberapa wilayah sudah mulai kondusif dan melakukan perbaikan atas kerusakan akibat demo. Namun rakyat terus desakan 17+8 tuntutan rakyat terus menjadi sorotan publik setelah ramai dibagikan di media sosial. Deretan tuntutan yang digagas sejumlah influencer, termasuk Andovida Lopez, Jerome Pauline dan Salsa Erwina, lahir sebagai rangkuman keresahan masyarakat di tengah aksi demonstrasi yang merebak di berbagai daerah. Isi tuntutan itu mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan PHK massal, kepastian upah layak bagi pekerja termasuk mitra ojol, guru, dan buruh, hingga audit DPR yang harus dipublikasikan ke publik. Lantas muncul pertanyaan besar, bagaimana jika 17+8 tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi pemerintah, mengingat besok Jumat adalah tanggal 5 September tahun 2025, tuntutan rakyat 17+8 sudah memasuki deadline. Aksi demonstrasi bertajuk Tagar Selamatkan Indonesia kembali digelar hari ini, Jumat, tanggal 5 September tahun 2025, di depan gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat. Demo ini merupakan puncak dari rangkaian gerakan 17+8 tuntutan rakyat yang sebelumnya telah disuarakan oleh masyarakat sipil, mahasiswa, dan sejumlah influencer. Gerakan ini menjadi simbol keresahan publik yang terorganisir, bukan sekadar unjuk rasa, melainkan seruan kolektif untuk reformasi dan keterbukaan dalam pemerintahan. Aksi demonstrasi bertajuk Tagar Selamatkan Indonesia adalah gerakan damai yang digagas oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah dan parlemen yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Namun hingga pagi tadi belum ada tanda-tanda pergerakan demo tersebut. Sebelumnya, gelombang demonstrasi tanggal 4 September tahun 2025, mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan. Gelombang demonstrasi kembali berlangsung pada Kamis, tanggal 4 September tahun 2025, di Jakarta, Tangerang, Makassar dan sejumlah daerah lain. Ribuan massa dari berbagai elemen, mulai dari mahasiswa, buruh, hingga organisasi masyarakat sipil, turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Aksi ini masih merupakan rangkaian protes pasca kericuhan akhir Agustus yang menelan korban jiwa, termasuk Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang tewas akibat tertabrak kendaraan taktis. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, BEMSI, menggelar aksi di depan gedung DPR MPR RI dengan tema Selamatkan Indonesia. Mereka menegaskan bahwa keresahan publik lahir dari praktik korupsi, politisasi hukum, manipulasi sejarah, dan kebijakan negara yang abai terhadap rakyat. Kepolisian menurunkan 2.143 personel gabungan untuk mengawal aksi di Jakarta Pusat, dengan titik utama sekitar gedung DPR MPR RI dan kawasan Monas. Sejak pagi, masa gerakan masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara berunjuk rasa di depan DPR. Mereka menuntut transparansi anggaran DPR, pembentukan pansus anti korupsi, serta pengesahan RUU perampasan aset. Di sisi lain, Aliansi Serikat Buruh yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat, Gebrak, menggelar aksi di kawasan Monas dengan jumlah massa sekitar 1.000 orang.
Tuntutan mereka meliputi penghentian kriminalisasi aktivis, penurunan tarif pajak, harga sembako, serta pemotongan tunjangan pejabat negara hingga 50%. Selain itu, Forum Ketua DPW Partai Berkarya juga menggelar aksi di Monas dengan isu maladministrasi di Kementerian Hukum dan HAM terkait lambannya pengesahan kepengurusan partai. Sebelumnya di Makassar, kerusuhan saat aksi demonstrasi yang berujung pembakaran gedung DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, Sulsel, ternyata dipicu ulah provokator. Pelaku menghasut massa untuk merusak fasilitas hingga membakar gedung anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui siaran langsung atau live TikTok. Gedung DPRD Makassar di Jalan Apetarani dibakar massa pada Jumat, 28/9, malam. 3 orang meninggal dalam insiden itu, yakni PLT Kasih-Kesra Kecamatan Ujung Tanah Saiful Akbar, staf pribadi anggota DPRD Makassar Sarinawati, dan staf Humas DPRD Makassar Muhammad Akbar Basri alias Abai. Polrestabes Makassar yang mengusut kasus ini telah menetapkan 15 tersangka. Untuk DPRD Kota Makassar itu ada 5 orang pelaku pembakarannya, dan untuk pasal dikenakan adalah 187 dan 170 KUHP, ungkap Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana saat konferensi pers di Mapolda Sulsel, Kamis, tanggal 4 September tahun 2025. Dari 15 tersangka, 2 diantaranya merupakan provokator kericuhan berinisial Mi, 22, dan ZM, 22, yang menghasut massa lewat live TikTok. Kedua tersangka disangkakan pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan. Pasal 160 penghasutan itu harus ada akibat yang ditimbulkan. Penghasutan yang dilakukan adalah menggunakan handphone dengan media sosial tertentu, sehingga pada saat itu mengajak orang untuk datang melakukan tindak pidana pembakaran dan sebagainya, tuturnya. Provokasi kedua tersangka membuat massa melakukan perusakan terhadap fasilitas yang berada di kantor DPRD Makassar. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pekarangan kantor turut dirusak dan dibakar. Kericuhan memasuki puncaknya saat massa membakar gedung berujung 3 orang meninggal. Arya menuturkan, kedua tersangka yang berperan sebagai provokator turut melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT). Orang-orang datang ke tempat tersebut dan ini ada akibat yang ditimbulkan, yaitu kebakaran dari gedung dan ada nyawa yang melayang. Sehingga itu dikenakan pasal 160 dan juga Undang-Undang ITE di pasal 45 ayat 2, ucap Arya. Menurut Arya, gedung DPRD Makassar dibakar setelah dilempari bom Molotov. Kerusuhan di kantor tersebut juga memicu aksi pencurian hingga penjarahan terhadap fasilitas DPRD Makassar. Kalau sementara yang kami dalami itu pembakaran itu menggunakan bom Molotov. Tapi kalau untuk siapa yang menyuruh tentu ini masih dilakukan pendalaman dari Dirkrimum dan Satreskrim untuk aktor intelektual yang berada di belakangnya, paparnya. Pihaknya masih akan mendalami keterangan para tersangka. Selain 5 tersangka pembakaran dan 2 tersangka penghasutan, ada 8 tersangka lainnya yang masing-masing dijerat pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan, hingga pasal 480. Pidana penadahan. Sementara kami masih fokus pada pelaku-pelaku pembakaran maupun penghasutan serta yang melakukan penampungan terhadap barang-barang curian tersebut, imbuh Arya. Sebanyak 5 kantor polisi sektor, Polsek, di Jakarta Timur hancur dirusak kelompok tidak dikenal. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur, AKBP Diki Vertovan, mengkonfirmasi hal tersebut pada Sabtu, 30/8, kantor polisi di wilayah strategis jadi sasaran amuk. Polsek, Matraman, Makassar, Ciracas, Jatinegara, Cipayung yang diserang, kata Diki di Jakarta, Sabtu, 30/8. Diki juga menyebut kerusakan terjadi di Polres Jakarta Timur akibat diserang kelompok tidak dikenal. Pagar Polres Jaktim rusak dijebol. Pagar Polres jebol, mobil Dalmas dibakar, ujar Diki dikutip dari Detik. Sebelumnya, kericuhan terjadi di depan gedung Polres Jakarta Timur pada Sabtu, 30/8, dini hari WIB.
Berdasarkan pantauan CNN Indonesia di lokasi, Sabtu siang, asap masih mengepul dari sejumlah titik di sekitar Polres Jakarta Timur. Arus lalu lintas di Jalan Oto Iskandar Dinata, Otista, sempat tersendat hingga siang hari. Begitu juga dengan Jalan Matraman Raya masih padat hingga saat ini. Jalan Matraman Raya macet imbas kantor Polres Jakarta Timur porak-poranda dirusak. Kepadatan lalu lintas terjadi dari halte Transjakarta Jatinegara, Jalan Matraman Raya, hingga Jalan Jatinegara Timur. Tidak ada polisi yang berjaga di lokasi. Arus lalu lintas diatur oleh TNI dari berbagai satuan. Petugas hanya membuka sisi jalan arah Jatinegara Timur, sedangkan arah ke halte Transjakarta Jatinegara ditutup.